Pemirsa, politik menuju Pilkada Jakarta tahun 2017 mulai terpolarisasi. Pada 8 Agustus lalu, 7 partai politik membentuk kongsi politik bernama Koalisi Kekeluargaan. Satu lagi blok politik terbentuk menjelang Pilkada Jakarta. 7 partai politik pemilik kursi di DPRD Jakarta bersepakat membangun kerjasama atau koalisi. 7 parpol tadi adalah PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, PKB, PAN, P3, dan Demokrat. Mereka menyebutnya sebagai Koalisi Kekeluargaan. Meski belum menyebut nama, koalisi ini telah menyebut kriteria calon yang akan diusung. Kami sepakat memberikan kriteria pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang beradab, yang santun, yang beretika, yang bersih, dan tentu yang cerdas. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat. Nil kira-kira pemimpin yang bisa mengayomi, bisa mendinamisir pembangunan di Jakarta, kemudian ke depan tidak ada perlu suasana gaduh. Partai Golongan Karya sebagai salah satu pilar parpol pengusung Basuki Cahayapurnama tidak gentar dengan koalisi kekeluargaan. Paling penting kita nggak dikeroyok sama rakyat aja. Nah, kalau dikeroyok sama rakyat itu kita susah, nggak kebagian pemilih gitu. Jadi kita nggak risau dengan koalisi itu. Koalisi Kekeluargaan merupakan inisiatif politik yang digalang pengurus partai di tingkat Provinsi Jakarta. Mulus tidaknya koalisi besar ini sangat ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat masing-masing partai. Jika kongsi politik ini lancar, satu pekerjaan rumah besar harus dirampungkan mereka, yakni menyepakati siapa cagup dan cawagup yang bakal dimajukan. Ya, selamat berjumpa kembali di The Headlines, dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang Ahok atau Risma. Untuk membahasnya kami akan undang Gembong Warsono, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan. Juga hadir Aceh Hasan Sazili, Wakil Sekjen Partai Golkar, begitu ya Pak. Dan di sebelah kiri saya ada Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi berita 1 News Channel, serta Hanta Yuda, Direktur Eksekutif dari Poltreking. Terima kasih sudah hadir di The Headlines. Terima kasih. Ahok atau Risma? Saya sebenarnya membayangkan Ahok atau bayang-bayang di sebelahnya karena belum ada dari tempatnya Pak Gembong ini, Bang Don. Ya, pertanyaan itu masih teka-teki sampai sekarang ya. Tetapi yang menarik itu adalah koalisi sudah terbentuk dari Mas Gembong dan kawan-kawan. Koalisi di tingkat lokal, koalisi begitu ya? Kekeluargaan di tingkat DKI. Ya, di tingkat DKI. Dan biasanya saya sudah lama meliput peristiwa politik, dan biasanya memang menjelang hari H atau sebulan menjelang hari H panas betul. Manuvernya, zigzagnya itu luar biasa. Saya merasa koalisi ini dibentuk dalam rangka menuju hari H atau menekan bagaimana mempengaruhi keputusan hari H. Karena juga menjadi menarik bahwa koalisi kekeluargaan ini unik. Ada PDIP, ada PKS. Hal yang secara tradisional biasanya agak susah gitu saling bertemu, tapi ya itulah politik. Menjelang September begitu ya Bang Dan. Ini awal untuk kita mulai lebih ramai lagi, Mas Hanta. Ya, memang PDIP ini memang menarik ya, karena menjadi penentu. Kalau dia bergabung di koalisi Basuki Cahayapurnama, dia akan menentukan siapa wakilnya Ahok. Tapi kalau kemudian memutuskan di luar, itu juga akan menentukan peta konstelasi, siapa lawan atau rival kompetitif bagi Ahok. Sehingga PDIP hanya skemanya kalau kita baca hanya 2. Skema prioritas pertama kalau saya membacanya adalah pengen ke Ahok. Meskipun saya sering istilahkan benci tapi rindu, pura-pura benci padahal sama-sama rindu. Nah, kalau ada kesepakatan sebenarnya ke Ahok, prioritas pertama. Kita coba tanya Pak Gembong baru gitu ya nanti ya. Muncul nama Bu Risma nama lain sebagai ya, alternatif gitu. Benci tapi rindu, pura-pura benci tapi rindu. Pak Gembong. Ya itu kan bacaannya Mas Hanta. Oke, tapi memang belum ada nama toh dari koalisi ya, kekeluargaan, saya bilang. Mekanisme partai sedang berjalan. Kan selalu saya sampaikan di media bahwa bagi incumbent itu sederhana kepada PDI Perjuangan.
ketika yang bersangkutan mau mengikuti mekanisme partai. Karena mekanisme yang baku, bukan kita peruntukkan untuk Ahok, bukan kita peruntukkan yang lain, tapi kan mekanisme yang sudah baku. Rasanya nggak elok juga kalau PDI Perjuangan memberikan privilege yang luar biasa kepada incumbent. Rasanya kan juga nggak elok juga. Anda mau katakan kepada Ibu Mega bahwa ini loh akar rumput tidak mau dengan Ahok gitu? Kalau akar rumput itu tergantung kebijakan atau keputusan partai. Kalau partai sudah memutuskan, bagi pengurus kita di bawah sudah pasti mengikuti. Untuk Jakarta tergantung Bu Mega, tetap begitu ya, Pak Gembong? Tergantung Dewan Pimpinan Partai dalam mengambil keputusan. Pak Aceh menyikapi ini, memang sih kalau tadi Nusron Wahid katakan pokoknya nggak dikeroyok rakyat aja. Gitu. Ya tadi kan pertanyaannya Ahok atau Risma? Betul. Ahok. Oh iya, karena Golkar sudah menyebut Golkar Ahok. sudah menetapkan Ahok. Saya kira pertimbangannya kita sudah cukup jelas bahwa dari berbagai macam survei yang dilakukan baik secara internal maupun yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kredibilitas di dalam survei menunjukkan bahwa memang kinerja Pak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta itu dinilai memuaskan masyarakat Jakarta. Modalnya cukup untuk maju lagi gitu. Saya kira itu sudah cukup dan kita tidak lagi mempersoalkan Pak Ahok mau maju dari mana. Iya. Dan buat Golkar tidak akan berpindah ke lain hati gitu ya, termasuk ke koalisi kekeluargaan. Dan saya berharap koalisi kekeluargaan bisa gabung juga. Koalisi kekeluargaan bisa gabung juga. Nah, Mas Gembong, kalau dari penjelasannya kan berarti bisa disimpulkan ini belumlah sebuah keputusan partai DPP, secara DPP ya. atau belumlah merupakan keputusan Teguh Umar atau Ibu Mega. Jadi pembentukan koalisi ini adalah pembentukan koalisi berdasarkan keputusan di tingkat DPD. Ya tentu juga ada reasonnya. Ada reason bahwa ini mau mempertahankan mekanisme partai. Kan itu ceritanya. Sekarang memang menjadi pertanyaan. Kalau mau mempertahankan mekanisme partai, kan waktu itu kan Ahok sebelumnya kan keras sekali mengatakan saya mau calon independen, saya nggak mau lewat partai karena ada mahar dan seterusnya. Belakangan bilang saya pilih partai. Mestinya kan sudah bisa ketemu juga itu mau. Gara-gara Golkar. Ya, poinnya belum keputusan DPP. Sekjen PDI Perjuangan di media menyebutkan bahwa masih tetap ada 3 kemungkinan. Betul Pak Gembong? Iya, yang pertama adalah petahana, yang kedua adalah nama-nama yang sudah dijaring, yang ketiga adalah kejutan, itu Risma. Dan mungkin perlu saya tambah, bisa juga terkombinasi. Maksudnya? Kombinasi antara penjaringan. Ada 4 berarti. Ya, kan itu. Jadi yang kita lakukan penjaringan kemudian 27 sudah mengikuti. Kan sudah ada 6 katanya. Ya, sudah dikerucut menjadi 6. 6 ini kan sudah ada di kantong DPP. Kan bisa saja 6 dikombinasikan dengan nanti kebijakan partai, kan bisa seperti itu melalui penugasan tapi kan 6 orang ini kalau tidak salah apply-nya untuk posisi cagup bukan ya? Iya, cagup. Menurut saya sepertinya itu prioritas terakhir ya. Nanti kan pembuktian, ini kan saya memperkirakan kalau dari statement-statement dari politisi atau petinggi PDIP itu tetap Pak Ahok, asalkan Pak Ahok ingin mengikuti mekanisme partai. Jadi kalau Pak Ahok ingin, tadi kalau Bang Don katakan Ahok akhirnya memutuskan lewat jalur partai. Kalau ternyata Ahok juga memutuskan mendaftar mekanisme PDIP, berarti tidak ada lagi skenario dan skema tadi kan? Teknis kira-kira. Tapi kan udah ditutup pendaftarannya. Masih ada mekanisme. Setahu saya ada mandat yang diberikan, gitu ya. Kemudian ada hak prerogatif dari ketua umum ya, seperti itu. Cuma yang menarik memang saya semacam ada ironi demokrasi. Demokrasi kita itu ketika ada demokrasi ada desentralisasi. Jadi kita ada desentralisasi fiskal, desentralisasi administrasi pemerintahan. Ada 2 politisi partai terbesar Republik ini. Tetapi kita tidak melihat tontonan yang cantik desentralisasi terjadi di partai politik. Jujur kalau saya katakan di partai politik masih tersentralisasi untuk menentukan bupati, wali kota, gubernur di Papua sana harus menunggu Teguh Umar, menunggu Slipi, apalagi beberapa. Nah ini yang mungkin beda ceritanya kalau ada desentralisasi misalnya di DKI, Pak Gembong dan kawan-kawan yang menentukan, diberikan desentralisasi, mungkin itu nanti 5-10 tahun ke depan. Iya, di antara partai-partai yang berkongsian memang berkongsi kekeluargaan memang tidak ada. PDIP masih nunggu DPP. Semua partai. Semua partai.
Kecuali PKB. PKB sudah mendelegasikan kepada DPW-nya. Tapi di luar itu semua menjadi kewenangan DPW masing-masing. Iya, Pak Aceh, tapi yang unik adalah begini, kongsiannya Pak Aceh ini tidak punya wagub, cawagub maksudnya. Kongsiannya Pak Gembong tidak punya cagup. Ya, itu satu-satu tapi bukan lawan gitu. Itu harus dibaca. Sebetulnya kita masih membuka kesempatan bagi partai lain untuk bisa bergabung. Dan yang kedua, bahwa kita memang menyerahkan kepada Pak Ahok untuk memilih siapa kira-kira wagub yang menurut beliau. Kalau tidak ada dari luar, saya membayangkan ini yang digadang-gadang mungkin dari PDI Perjuangan begitu kan? Ya, tentu kami dengan senang hati. Misalnya kalau tidak ada, kalau PDI Perjuangan memilih melaju, kita kembalikan kepada Pak Ahok sendiri. Karena Pak Ahok yang nanti akan bersama-sama yang kira-kira cocok, yang menikah gitu. Kan kita nggak bisa. Ini sudah bukan zaman lagi Siti Nurbaya. Yang dipaksa untuk menikah. Jadi kalau bukan dari Partai Golkar, baik-baik saja. Baik-baik saja. Karena menurut Golkar, siapapun wagubnya, cawagubnya, kemungkinan menangnya cukup besar gitu? Cukup besar. Oke. Kalau gitu kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda selepas jeda. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini dielus-elus sejumlah pihak untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Mari kita simak pernyataan Risma berikut ini. Ini pernyataan Risma menanggapi kemungkinan maju ke DKI 1. Kalau ternyata tetap turun, artinya diusung PDI Perjuangan, itu ya sudah takdir Tuhan. Tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan takdir Tuhan. Ini diucapkan sesudah menghadiri Rakerda PDI Perjuangan di Aula Hotel Grand Aceh di Banda Aceh. Tapi di kesempatan sehari berikutnya, jawabannya lebih lembut lagi. Ketika ditanya soal kemungkinan maju ke DKI 1, ya lihat nantilah. Begitu. Walaupun jauh sebelumnya Mas Hanta sebenarnya Risma ini enggak gitu, tidak itu. Dulu di Surabaya juga begitu kan, awalnya beliau di periode kedua itu kan juga keberatan ya, tapi maju juga. Jadi menurut saya kalau ternyata ada titah dari Ibu Mega, saya kok memprediksi Bu Risma terima peluang itu. Karena itu kalau tidak ada keputusan dari PDIP, dari Ibu Mega, Bu Risma tidak ada kemungkinan majunya, tidak ada. Jadi kuncinya memang ada di Ibu Mega, apakah Bu Risma maju atau tidak. Nah ini yang menurut saya yang menariknya ketika kalau kita ingin tontonan ya, terlepas siapa terpilih yang menarik, ada kompetisi, rival kompetitif bagi seorang Ahok, itu Bu Risma memang potensi, meskipun secara elektabilitas masih jauh, tapi beliau punya potensi. Nah kuncinya di PDIP, kenapa punya potensi? Ada tiga, saya singkat ingin saya katakan. Satu, kedua-duanya punya success story. Dia punya panggung politik akrobatik yang menarik untuk ditampilkan kepada publik. Nah, kedua-duanya punya, membandingkan ini DKI, di sana Surabaya. Itu tidak dimiliki oleh, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Sandiaga Uno dan sebagainya, itu tidak dimiliki. Itu ada. Yang kedua, kekuatan Pak Ahok sebagai petahana adalah seorang yang secara personal ya, kekuatan personal brandingnya tegas dan berani. Dan itu bisa juga dibandingkan dengan seorang Risma yang memiliki hal yang sama. Yang ketiga, soal integritas pribadi. Pak Ahok juga meskipun kontroversial juga kuat di sana, dan Ibu Risma menurut saya tidak diragukan dalam hal itu, sehingga hal inilah yang membuat menurut saya potensi Risma itu lebih besar ketimbang yang lainnya, yang mengantarkan PDIP menjadi maju bertanding. Betul, gitu ya? dan PDIP menjadi diperlukan oleh Pak Ahok bukan di proses kandidasi saja, karena kandidasi sudah selesai dengan 24 kursi partai. Yang dibutuhkan adalah dia akan mempengaruhi peta konstelasi, siapa lawan saya nanti kalau PDIP tidak mendukung saya, kata Pak Ahok kira-kira gitu. Kalau mau cari lawan PDIP harusnya Risma, begitu Bang Don. Iya, ini kan seperti kata Mas Hanta, ini betul-betul khas politik. Satu yang akar rumput itu PDIP. Akar rumputnya memang gayanya begini. Lalu kemudian seperti kata Mas Hanta, ini juga tipe politik yang sentralistis. Kan masih tergantung pada keputusan Ibu Mega. Yang khas PDIP itu adalah sebelum Ibu Mega mengatakan, jadi di bawah tuh sikapnya kayak begini. Jadi coba bayangkan kalau kita ikuti pertempuran di sosmed atau di antara mereka. Yang satu bilang Ahok itu nggak bagus, dia sudah menghina partai gitu. Sebaliknya orang PDIP yang juga mendukung Ahok, lamban sekali tuh DPP itu katanya. Mestinya sudah, uang surveinya sudah begini kok. Dan itu seru sekali. Jadi saya tidak heran kalau misalnya Mas Gembong ini mengambil langkah di tingkat DPD itu seperti ini.
yang bisa kita yakinkan adalah dia juga belum tentu bahwa apakah bawa Risma atau tidak, ya betul-betul masih tergantung masih pada sangat tergantung pada Ibu Mega. Kalau Ibu Mega bilang bawa Jarod, mereka juga akan bilang, oh bagus Jarod. Tapi membawa Risma ke Jakarta kan itu ada untung ruginya gitu ya Pak Gembong ya. Orang bilang kalau kemudian kalah habislah sudah gitu kan. Ya pasti begini, ketika DPP sudah membawa Risma ke Jakarta, ya targetnya harus menang. Tidak ada kata kalah. Ya, semua orang yang kemudian memajukan kandidatnya pasti targetnya menang, Pak Gembong. Seperti itu. Tetapi sekali lagi dalam konteks penyebaran kader, memang kurang begitu baik. Artinya semua kader yang ada di partai ini harus kita sebar di semua penjuru kan. Gitu. Ya. Kalau semua kita tarik ke Jakarta memang mau jadi apa gitu loh. Ya. Tetapi ketika partai menurut hitungan partai harus membawa Risma, ya apa boleh buat. Kan sebagian orang juga katakan gitu. Risma biar di Surabaya kemudian bisa maju ke Jawa Timur 1 gitu kan. Masih banyak perhitungan. Itu tadi saya katakan. Nama sosok Risma itu ada dua kelompok. Ada kelompok pertama adalah kelompok yang menghendaki Risma ke Jakarta. Ada kelompok kedua ada yang mengatakan biarlah Risma di Jawa Timur saja. Ini kan dinamika sedang bergejolak. Tapi partai pasti akan mencermati secara arif. Gitu. Pak Aceh kalau lihat jadi mereka begini menunggu kan Ibu Mega pasti bilang apa maunya Nana. Coba tanya. Anak-anak mau A, B, C, ternyata Ibu Mega memutuskan D gitu. Anak-anak ikut juga gitu kan. Pak Aceh kalau lihat begini memang masih sangat cair untuk lawannya. Iya, prinsipnya begini, di era demokrasi seperti begini. Kalau nggak ketahuan lawan lebih susah lagi kan sebenarnya Pak. Betul. Iya. Tapi prinsipnya di era demokrasi sekarang ini tentu semakin banyak calon, semakin bagus. Rakyat diberikan pilihan-pilihan. Iya. Nah, Golkar telah menetapkan Pak Ahok sebagai calon dari Partai Golkar dan beliau sudah menyatakan akan maju dari partai. Okay. Tentu kan mesti ada lawan dong. Kalau misalnya cuma Pak Ahok aja yang menjadi gubernur, calon gubernur, berarti kan tidak ada kompetisi di situ. Nah, oleh karena itu tentu bukan berarti kita harus muncul dong calon-calon, bukan begitu maksudnya. Tetapi di era demokrasi seperti ini semakin banyak kandidat akan semakin bagus. Rakyat dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dan kebetulan Partai Golkar melihat bahwa ternyata suara rakyat menginginkan lebih banyak kepada Pak Ahok ini. Dan dalam konteks bagaimana kita melakukan rekonsolidasi politik di internal Partai Golkar, tentu kita melihat bahwa ini cara yang paling tepat. Ya simbiosis mutualis lah buat Partai Golkar. Tapi kita dengarkanlah apa kata Pak Ahok tentang kemungkinan lawan bertandingnya di Pilkada 2017. Saya kira bagus, makanya saya katakan Jakarta kan ibu kota. Ini kan gambaran nasional. Jadi makin banyak orang bagus nyalon, orang Jakarta itu punya pilihannya banyak. Jadi yang diuntungkan orang Jakarta. Kalau cuma pilih saya sendiri kan rugi dong. Kayak kamu punya uang beli handphone, cuma ada satu merek kamu nggak mau. Pasti kamu pengennya pilih-pilih mana yang terbaik. Ini sudah konsolidasi nih partai sebelah sana. Statementnya sama kalimatnya. Nah, itu kan statement yang sudah lama disampaikan oleh Ahok dan itu sudah beberapa kali. Dan itu sangat normal. Kita yang mencintai demokrasi juga kepinginnya lebih banyak pilihan, lebih bagus. Karena juga publik itu kan juga tidak semua orang senang pada Ahok. Kan kalau survei kan memperlihatkan masih ada 35% dan seterusnya. Jadi itu masih sangat mungkin untuk tumbuhkan tokoh-tokoh lain. Untuk kita adalah bahwa kita punya pembanding. Risma kan bagus, kenapa? Track record dia di Surabaya itu juga sangat bagus. Bayangkan dia dipilih untuk periode kedua 80% Mas ya. Coba bayangkan kemenangan yang sangat mutlak untuk bisa menduduki posisi wali kota Surabaya. Tentu saja problemnya adalah apakah problem Surabaya sama dengan Jakarta? Apakah taste orang Jakarta sama dengan taste orang Surabaya? Apakah kepentingan orang Jakarta sama dengan kepentingan di Surabaya? Itu kan sangat tipikal masing-masing daerah. Jadi ya kalau bukan Risma siapapun juga boleh lah kira-kira gitu. Cuma ini 1 bulan kalau tidak ya, 1 bulan sebelum harusnya pendaftaran ke KPU kan, ke KPUD ya, tapi belum ada nama yang kemudian firm akan Ahok dengan siapa.
Karena semua masuk akal atau memang partai kan sedang kesulitan mencari PDI orang? Perjuangan pemenang di DKI, pasti mau menang juga, gubernur harus dipegang, karena presidennya juga PDIP dan sebagainya. Dan PDIP pasti berhitung kalau mengajukan Risma, kan itu menurut saya Risma itu tidak bagi PDIP menurut saya prioritas kedua ya, prioritas kedua. Prioritas pertama tetap yang bisa memenangkan. Seperti Mereka kata punya sekjen tadi gitu ya. kalkulasi realistis. Tetapi begini menariknya, kalau misalnya prioritas kedua yang terjadi Bu Risma yang dimajukan, ada risiko yang harus dibayar. Memang besar yang didapatkan, tetapi juga sebaliknya besar biasanya. Nah, kalau kalah, Jawa Timurnya mengecil peluang dimiliki oleh PDI Perjuangan, meskipun tidak bisa dikatakan tidak hilang peluang itu, karena Alex Nurdin kalah, Sumsel dia menang lagi setelah itu, meskipun beliau tidak mundur, beda ceritanya. Yang kedua, akan mengganggu relasi kuasa, relasi hubungan antara PDIP dengan Pak Presiden Jokowi. Dan kita tahu Pak Jokowi, kita baca arahnya mendukung Pak Ahok. Kalau misalnya mendukung Risma, itu yang agak mengganggu misalnya relasinya. Tetapi kalau menang, PDIP juga memiliki Risma yang berpotensi dihitung di 2019. Kalau sekarang di hadapan PDIP, saya baca dalam konteks politik, Pak Jokowi mengatakan ke PDIP, saya ada tanaman baru loh, sekarang Golkar, saya nggak bergantung lagi PDIP. PDIP hal yang sama, asalkan Bu Risma menang ya, saya tidak bergantung juga, jurkam saya tidak hanya kepada Bapak, kekuatan persoalan tidak Bapak, kami juga punya Risma, kira-kira gitu, bisa juga. Tapi risikonya kalau kalah yang harus diperhitungkan betul oleh PDI Perjuangan. Tapi katanya Bu Risma ini diproyeksikan jurkam untuk pilkada, iya jurkam untuk pilkada serentak gitu ya Bang ya? Betul, sudah ditetapkan kemarin beliau turun ke Aceh itu dalam rangka itu kan, dalam konsolidasi internal partai. Beliau diminta untuk memberikan motivasi kepada teman-teman di Aceh untuk bisa memenangkan dalam pilkada serentak itu. Itu berarti tanda-tanda mungkin dia akan maju ke Jakarta atau bahkan mungkin tanda-tanda untuk tidak maju ke Jakarta? Iya, bisa tidak. Bisa tidak. Repot kan bicara sama Pak Gembong. Apa? Ya, padahal Pak Jokowi belum ditetapkan sebagai jurkam kan? Iya, Bu Risma sudah. Bu Risma, artinya ada Bu Risma loh selain Pak Jokowi. Baru ditetapkan sebagai presiden oleh Golkar. Oh iya. Iya, baru diusung oleh Golkar. Di sana ya. 2019. Tapi gini, oke lah. Itu bahwa apa yang mungkin jadi pemikiran Mas Hanta bisa saya katakan iya, bisa tidak. Kenapa saya katakan? Pak Gembong ini semuanya bisa iya, bisa tidak. Maksud saya begini, politik. Mas Hanta mengatakan tadi kan disampaikan, nah Pak Presiden, aku udah punya loh teman baru lagi. Kepada PDI Perjuangan aku sudah punya Golkar. Aku juga punya yang sudah lain punya gitu Golkar. Tapi Mas Hanta mesti ingat, bagaimanapun juga Pak Presiden Pak Jokowi itu lahir dan besar dari perutnya PDI Perjuangan. Betul. Saya yakin beliau tidak akan keluar dari habitat itu. Iya. Nah, Wong Jawa bilang orang ninggal kelanjaran. Sebelum ada gitu loh. Kacang belum belum bakal gigit jari kalau itu. Memang belum ada tradisi orang PDIP pindah partai ya, itu sangat jarang dibanding Golkar yang diasporanya kemana-mana. Tapi bahwa itu menjadi analisa Mas Hanta, oke. Tapi Pak, biar beliau juga, oh ya ternyata nggak gampang juga. Tapi Pak Aceh, Golkar mendukung Jokowi bukan karena berharap akan pindah ke Golkar? Begini. Atau berharap juga? Ya begini, Golkar itu kan sebetulnya kita ingin bahwa putra terbaik bangsa. Oke. Ya kita dukung dong. Apalagi kalau misalnya ke depan bahwa Pak Jokowi menorehkan prestasi-prestasi dari manapun asalnya ya? Dari manapun asalnya. Oke, kalau begitu, kalau semuanya pada yakin, kita jeda dulu ya Pak ya. Kami akan kembali selepas pariwara. Indobarometer menggelar survei setelah Golkar memutuskan mendukung Basuki Cahayapurnama. Hasilnya adalah Ahok tetap memiliki elektabilitas tertinggi. Mari kita coba simak data berikut. Jika kemudian disampaikan pertanyaan terbuka tanpa menyodorkan nama, maka elektabilitasnya Basuki Cahayapurnama 35%, Yusril Iza 2,5%, Tri Risma Harini 2%, dan kemudian yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 54,9%. Cukup besar yang tidak menjawab ya. Kemudian jika pertanyaannya tertutup, artinya respondennya disodori nama. Basuki Cahayapurnama 47,3, di bawahnya ada Yusril 7,1, Risma 6,3, Sandiaga Uno 4,1, Safri Samsudin 2,
Kemudian yang belum memutuskan ada 20,8 dan yang tidak menjawab ada 5,4. Sebenarnya ya kalau dibilang masih banyak peluang, masih ada peluang buat kandidat lainnya kalau melihat begini ya. Yang belum memutuskan kalau tanpa nama cukup besar, Bang. Ini Ahok juga belum mencapai 50% lebih kan? Iya. Karena syaratnya kan harus sampai 50% lebih. Oh ya, khusus DKI. Dari kasus ini memang bagaimana kalau kita lihat ya, kalau mau jalan terus, itu PDIP itu betul-betul kingmaker. Jadi seperti kita bilang tadi, kalau mau menang, PDIP bisa pilih menang. PDI juga bisa pilih kalah. Kan survei-survei ini memperlihatkan PDIP atau teman-teman di PDIP itu mau memilih berdasarkan ribut-ributnya para elit partai di sekitarnya, ataukah suara akar rumput yang ditunjukkan oleh survei. Betul, Bapak bisa berubah. Tapi saya kira kalau lihat ini kan lebih stabil. Apalagi tadi kan leadnya bilang setelah Golkar ya, setelah masih Golkar naik. Memang ya. kalau Golkar dukung maksudnya turun gitu. Saya tidak bilang apa-apa, Pak Aceh bisa marah ya, Pak Aceh. Kalau Golkar masuk masih naik begitu menurut Pak Aceh kan? Ya. Saya juga, kalau PDIP masuk lagi lebih naik lagi. Lebih naik lagi. Oh. Tapi begini, kalau kita lihat bahwa saya juga mengamati berbagai survei ya. Atau salah satu survei yang menarik misalnya SMRC menyatakan bahwa dengan teman Ahok atau independen atau dengan partai politik bagaimana? Ternyata sama saja. Oke. Jadi artinya memang Pak Ahok ini karena kinerjanya di Gubernur DKI ternyata memang memuaskan masyarakat. Yang diinginkan oleh mereka ya Pak Ahok maju gitu loh. Nah, partai itu hanya sebagai instrumen. Teman Ahok itu sebagai instrumen gitu karena memang undang-undangnya mengharuskan demikian gitu. Nah, tinggalkan kita sebagai orang partai tentu harus memanfaatkan momentum ini. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Partai Golkar di DKI dengan momentum ini kita harapkan akan semakin tinggi, kira-kira begitu. Cuma yang kemarin itu betul-betul tidak ada pembicaraan tentang calon gubernur. Ini Mbak, yang 7 partai itu? Kemarin memang kita sudah sepakat di antara 7 partai itu. Kesepakatannya begini. Kita bicara kriteria, kita bicara persoalan Jakarta 5 tahun ke depan yang itu menyatukan itu yang menyatukan 7 partai itu. Salah satu kesepakatannya adalah kita akan mencari sosok pemimpin DKI Jakarta yang arif dan bijaksana dan santun. Kemudian santun dan beradab. Kan gitu. Cerdas dan sebagainya gitu kan. Dan yang saya bayangkan adalah tinggal 1 bulan dan kemudian tidak ada bayangan, tidak ada yang santun dan beradab itu. Mbak Nunung, saya perlu klarifikasi juga. Ini sebagai diskusi kita. Apa yang menjadi keinginan partai belum tentu menjadi keinginan rakyat. Oh iya. Betul. Nah, poinnya adalah begini. Boleh partai menentukan kriteria, tapi logika rakyat akan lain. Nah, tapi yang agak menukik istilah saya, tajam tikungannya, kalau PDIP ternyata Ibu Mega memutuskan dukung Pak Ahok. Dan itu akan menjadi rekam politik PDIP. Dan biasa itu kan gayanya Golkar ya. Nah, ini PDIP gaya manuvernya berbalik. PDIP yang manuvernya luar biasa tadi, tiba-tiba akhirnya ke Pak Ahok juga. Misalnya itu yang harus diantisipasi menurut saya. Kalau soal irisan pendukung PDIP secara ideologis memang Pak Ahok. Secara elektoralis, pertimbangan survei misalnya memang pilihannya ke Pak Ahok juga. Jadi seperti saling membutuhkan, tapi dua-duanya jual mahal, ceritanya gitu. PDIP juga tidak ada pilihan dan Ibu Mega tidak ada problem komunikasi problematik dengan Ahok sebenarnya. Beda misalnya dengan Demokrat dan sebagainya, itu tidak ada. Ibu Mega kan sangat penting itu persoalan emosional itu dan itu tidak ada. Jadi ada peluang di sana. Di sisi yang lain, Pak Ahok juga butuh PDIP untuk peta konstelasi tadi. Nah, ini agak menarik. Data survei itu harus dikonfirmasi. Yang menarik, mungkin ini tidak terjadi ya. Bagaimana elektabilitas Ahok setelah Risma resmi dicalonkan oleh PDIP. Karena sampai sekarang belum ada nama yang kalau kita baca memang Yusril ya lebih tinggi, tetapi kita kan baca tren, potensi. Kalau disampaikan Pak Aceh tadi itu tidak bisa dibandingkan dengan Yusril dan sebagainya. Tapi ada potensi di Risma meskipun belum tentu Bu Risma menang. Memang belum tentu Ibu Risma dicalonkan ya. Tapi kita boleh lihat survei kalau head to head kemungkinannya. Tapi situasinya Bu Risma kan belum. Iya. Paling tidak kita punya bayangan. Apa ini udah sekitar 6 kan tadi? Iya. Kalau kemudian Ahok melawan Risma itu 58
28,4 melawan 26,6%. Yang tidak tahu atau tidak menjawab pada 15% ini. Survei di 24 sampai 29 Juni ya, masih bulan kemarin, 2 bulan lagi. Enggak, maksud saya dari data ini bagi Pak Ahok, kalau bukan Risma yang maju, lebih mudah untuk memenangkan pilkada DKI. Oh iya, karena kalau Basuki Cahayapurnama melawan Yusril Iza Mahendra 59,4 melawan 26,3, iya. Artinya buat buat Pak Ahok kalau bukan Risma lebih mudah. Nah, sebetulnya kan semua survei itu sudah menjelaskan. Ya. Jadi ada yang bilang nggak apa-apa Ibu Risma, itu juga terjadi dengan Jokowi pada tahun 2012. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ada konteks yang sangat berbeda. Karena waktu itu petahananya adalah Pak Jokowi. Pak Foke. Yang kalau kita meliput di lapangan kita tahu ini ada jarak. Tiba-tiba ada tokoh baru yang kita anggap, kok kita banget. Sederhana, enak ngomongnya. Cuma segitu aja. Dan kemudian ini mengejutkan banyak orang. Itu bedanya. Nah sekarang ketika datang orang seperti Ibu Risma misalnya, Ahok itu sekarang ini, kalau lihat hasil survei atau kalau kita bergaul deh dengan anak-anak yang muda sekarang ini perasaannya, bahasanya atau cara dia ngomong lugas seperti itu, ya mereka banget rasanya. Jadi saya tidak heran kalau misalnya saya berbeda dengan anak-anak itu, karena saya kan butuh orang yang santun. Tapi yang di bawah butuh orang yang tahu hasil kerjanya dan ngomongnya lugas dan tegas. Nah ketika datang Ibu Risma, apakah taste itu yang dimiliki oleh orang di bawah juga? Kan ini kan ada pertimbangan rasional, ada pertimbangan rasa. Rasa itu yang mungkin tidak bisa kita jelaskan kecuali di survei itu. Maka tidak bisa disamakan misalnya, tahun 2012 Jokowi juga jauh elektabilitasnya dibanding Foke. Sekarang juga dibilang Risma juga jauh dibanding dengan Ahok. Tapi itu dua hal yang bisa berbeda sama sekali. Menurut apa yang kita amati ya. Bapak-bapak, boleh sedikit-sedikit aja. Begini, memang kita pun juga nggak boleh takabur. Kita di tim Ahok nggak boleh takabur bahwa kalau misalnya terjadi head to head antara Pak Ahok dengan Risma, tentu kami tidak boleh takabur. Pengalaman Foke 2012 yang lalu juga menunjukkan demikian. Survei mengatakan awalnya dia sangat tinggi, tapi bedanya satu, kepuasan publik terhadap Pak Ahok ini cukup tinggi, berbeda dengan waktu Pak Foke. Kita punya data survei yang menyatakan bahwa 69,7% orang DKI Jakarta puas dengan kinerja Pak Ahok. Itu yang berbeda dengan saat yang 2012. Ya, sekali lagi bukan bermaksud kami takabur, tentu kami harus kerja keras juga. PDIP melihat ini juga. Kalau saya sederhana melihatnya begini, semua yang dimiliki kelebihannya Ahok ada di kelebihan Risma. Tetapi kelebihannya Risma tidak ada di Ahok. Pak Gembong mau mencalonkan Ibu Risma. Adalah 70% yang puas dengan Pak Ahok itu tidak semuanya memilih Pak Ahok. Elektabilitasnya di bawah tingkat kepuasan. Nah, itu tantangan yang harus diantisipasi juga. Kita jeda lagi ya Bapak-bapak, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, ajang Pilkada Jakarta pada tahun 2017 tetap akan menjadi pertaruhan antara kekuatan mesin partai politik dan juga sosok atau figur. Mari kita simak kekuatan koalisi parpol pengusung Ahok dan koalisi kekeluargaan. Jadi kalau kita pakai hitung-hitungan kursi pengusung Ahok itu Nasdem, Golkar, Hanura ya Pak Aceh, itu 24 kursi totalnya, 24 kursi. Kemudian ini koalisi kekeluargaan. Ini sudah solid atau masih cair ya Pak Gembong? 28 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 11. 82. Wow. Langsung disebut totalnya adalah 82 kursi. Ini koalisi sebenarnya luar biasa besar begitu kan. Kalau mau hitung-hitungan kursi loh. Iya, kalau kita mau membandingkan konteksnya reaksi ke Pak Ahok ini alat tawarnya PDIP. Satu koalisi keluargaan, kedua Risma.
jangan-jangan bukan itu sebenarnya tujuan PDIP. Apa tujuannya? Yang lain tadi sedang berhadapan dengan petahana. Kalau itu yang terjadi berarti siap-siap yang 6 ini di PHP-in sama PDIP. Maksud saya apa? Koalisi ini masih cair ya, sangat mungkin dinamis. Itu akan ditentukan kalau misalnya PD Perjuangan memutuskan tidak mendukung Ahok, relevan. Koalisi ini sangat mungkin terjadi. Tapi kalau tidak, koalisi ini akan dengan sendirinya kebingungan mencari siapa calonnya. Karena beberapa partai bergabung kan karena faktor risma juga. Misalnya P3, PAN dan sebagainya. Itu akan menentukan. Nah, ini yang menurut saya tergantung pada Ibu Mega nantinya pada ujungnya akan memutuskan siapa. Soal figur atau mesin politik, ya karena ini pemilihan langsung, faktor yang paling menentukan nomor 1 adalah faktor kekuatan figur. Jadi sebesar apapun koalisinya, dan itu sudah terbukti ya data, bukan sekedar analisis, itu sebesar apapun kalau tidak menghadirkan atau mengusung calon yang kuat secara figur, magnet elektoral yang tidak kuat, sulit juga. Tetapi faktor nomor 2 adalah daya dukung, mesin politik dan logistik, iya, itu memberikan dukungan, memberi gerak. Jadi kalau koalisi yang besar mendukung figur yang kuat itu potensial. Tapi kalau koalisi besar figurnya tidak kuat, ya berarti percuma juga. Gitu. Jangan-jangan memang benar-benar cair ini koalisi kekeluargaan yang 82 kursi. Jangankan koalisi kekeluargaan yang memang dibentuk tidak terlalu kokoh dasarnya. KMP yang saja dulu tidak sampai berapa waktu habis. Tapi yang menarik untuk saya begini sebetulnya, karena Mas Hanta sebut logistik. Saya rasa ini kontekstual dengan apa yang mungkin diharapkan oleh partai-partai politik dari orang seperti Ahok. Karena ketika dulu maju melalui jalur independen, dia katakan saya dengan begini tidak perlu bayar mahal, tidak perlu mahar, dan tidak perlu biaya politik yang terlalu besar. Tetapi yang kita dengar di bawah adalah bahwa ini bukan untuk menyogok untuk dapat tiket, tetapi untuk membiayai politik supaya bergerak itu mesin partai, bergerak itu teman Ahok, itu kan tetap pasti butuh logistik. Taruhlah teman Ahok punya logistik sendiri, tapi kan partai-partai ini kan tidak dibiayai oleh negara. Kalau mereka mau ikut memenangkan itu harus tersedia logistik. Dan menurut saya gerakan-gerakan ini juga mungkin ada pengaruh itu. Bagaimana bisa orang seperti teman-teman di PDIP menggerakkan untuk menjadi saksi atau menggerakkan partainya, kalau ya transport lah apalah, yang kalau dihitung kalau puluhan ribu orang harus dikerahkan, tentu miliaran juga. Mungkin perlu menangkap itu. Mari kita biarkan partai-partai yang menjawab soal logistik soalnya. Ya betul. Saya tidak. Jadi begini, Mbak, kalau kita bicara tadi sampaikan Mas Hanta tadi bahwa mesin partai itu adalah di posisi kedua setelah figur. Bagaimanapun juga ketika figur yang kita bawa ini figur yang potensial baik diterima masyarakat, gerakan mesin partai lebih ringan. Ya. Itu betul. Artinya logistik juga lebih ringan? Jauh lebih ringan. Nah, inilah sebetulnya dengan semangat kebersamaan dan gotong royong yang dibangun oleh PD Perjuangan dengan menurunkan seluruh anggota DPRD ke DKI Jakarta untuk bersama-sama memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Saya kira semangat itu sudah terlihat di DKI Jakarta. Figur lebih kuat, kalau figurnya kuat, logistik lebih ringan. Ya, Pak Aceh. Tentu buat kami insentif politik bukan hanya sekedar logistik ya. Dalam konteks Ahok, pencalonan Pak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, kita menyadari bahwa Partai Golkar di Jakarta hanya 9 kursi. Tetapi dengan ketika kita mendukung Pak Ahok dan mengusung Pak Ahok, ternyata insentif politik luar biasa buat Partai Golkar. Hari ini Golkar secara elektoral di DKI Jakarta sudah cukup besar, urutan ketiga, 5%, sesuatu yang menurut kami membanggakan. Dalam konteks itulah kami mengatakan bahwa kalau kayak begini, kami pun juga berani untuk bukan minta logistik sama Pak Ahok, kasih logistik sama Pak Ahok. Nah, jadi lebih bagus mendengarkan KTP-KTP yang dikumpulkan itu ya. Karena Mbak Nur, yang disampaikan Pak Ahok kemarin juga gitu. Kalau partai mau ngadain kegiatan, partai yang harus ngeluarin duit loh, bukan gua yang ngeluarin. Oh iya. Seperti itu loh. Menarik ya dari Golkar ini dan terasosiasi kuatnya Ahok kepada Golkar itu yang secara insentif elektoral yang ingin didapatkan itu sah-sah saja. Dan kalau kita perhatikan posisi tawar Golkar kan kuat sekarang. 24 kursi itu ada satu saja keluar, Pak Ahok kesulitan maju, bisa hilang. Artinya menentukan. Nah, kalau bicara politik, konteks posisi tawar,
Golkar harusnya tidak menghendaki PDIP. Kita bicara politik ya, bukan yang normatif. Ya kita mau koalisi semakin banyak semakin baik, itu yang normatif. Dengan hadir PDIP, Golkar menjadi tidak sekuat sekarang. Jadi nomor 2. Oke. Oke. Pak Hanta lebih tahu. Tapi kan gini, matematikanya Mas Hanta ini mungkin harus dipahami dengan melihat hubungan antara posisi Pak Setia Novanto, dengan Ibu Mega, betul, Presiden Jokowi. Betul. Jadi kalau lihat dalam konteks itu, orang juga akan bilang, lu nggak boleh besar kepala. Baiklah, saya sekarang boleh minta closing statementnya dari Pak Aceh dulu. Iya, tentu kami berpikir bahwa Partai Golkar kan memiliki slogan bahwa suara Golkar, suara rakyat. Apa yang menjadi kehendak warga DKI, yaitu yang sekarang harus kita junjung tinggi. Nah, oleh karena itu, atas alasan itulah maka Pak Ahok kami lihat selama mungkin 5 tahun ini memimpin DKI Jakarta ternyata dinilai cukup baik. Dan ini adalah sebuah momentum yang baik buat partai politik sendiri seperti Partai Golkar untuk mengembalikan citra. Dan itu terbukti ya? Dan itu sekarang harus kita lakukan gitu. Oke. Mas Gembong. PD Perjuangan hadir bukan tidak mau sebagai pelengkap, apalagi pelengkap penderita. Kalau pelengkap penyerta boleh? Enggak. Artinya PD Perjuangan ingin hadir dan bisa mencalonkan calon gubernur yang itu menjadi pilihannya PD Perjuangan. Oke. Oke. Mas Hanta, apapun pilihan PDI Perjuangan pokoknya. Ya, tugas partai adalah menghadirkan calon pemimpin terbaik, mendengarkan aspirasi publik, mestinya begitu. Jadi kalau konstituen yang menghendaki si A, kalau mau tegak lurus adalah mengusung si A. Yang suka Ahok berarti dukung Pak Ahok. Yang tidak, garis partainya tidak mendukung Pak Ahok, yang lebih penting bukan menyuarakan anti Ahoknya, tapi menghadirkan figur yang sama baiknya, sama bagusnya dengan Pak Ahok. Sehingga masyarakat dihadirkan dengan calon-calon yang sama baiknya. Jangan sampai kita berpikir bahwa orang tidak baik semua masuk. Harusnya yang baik, pilih yang terbaik di semua itu. Dan PDIP, bacaan saya, kalau misalnya faktor PDI Perjuangan, faktor pertama faktor Pak Jokowi, kedua faktor ideologis tadi, faktor irisan konstituen tadi, faktor kalkulasi realistis tadi, kemungkinan akan ke Pak Ahok. Tapi kalau kemudian tidak ketemu, ya mungkin bisa jadi kejutannya tadi ke Bu Risma. Di luar nama itu kemungkinan menurut saya PDIP tidak mungkin, meskipun disampaikan nama-nama itu. Yang paling realistis di 2 nama itu. Tapi tetap Pak Ahok. Kalau tidak gagal dengan Pak Ahok, Bu Risma lah sebagai alternatif. Masih ada 1 bulan lebih soalnya. Injury time masih ada. Ya, saya kira pilihannya itu ada pada PDIP saja sebetulnya. Khususnya Bu Mega. Khususnya sampai Bu Mega. Mau pilih menang, pasti menang. Mau pilih kalah, boleh juga. Jadi sebetulnya tinggal Ibu Mega, dan kita paham bahwa Ibu Mega pada saat-saat terakhir pasti akan mengambil keputusan yang mendengar begitu banyak hal. Dan dia harus tahu dan jamin anak-anaknya yang sekarang lagi berisik di bawah ini sudah bisa dilayani semua kepentingannya. Bilang, kalau begitu ini. Selesai. Oke, jadi sesudah selesai menyuarakan. Bedanya PDIP dengan Golkar. Kalau udah diputuskan Bu Mega udah diam. Kalau di Golkar biasanya kan masih bisa ribut kalau PDIP selesai di Bu Mega. Bapak-bapak, terima kasih sekali lagi sudah hadir di The Headlines, dan pemirsa itulah The Headlines kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.